Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga dan menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita junjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bermain gitar akan terdengar indah bila pemainnya mengetahui nada lagu dan kuncinya. Betul, begitu juga dengan cinta. Akan terasa indah bila kedua insan ini mengetahui hakikat daripada menikah. Mengapa menikah? Sebab banyak keajaiban yang ada di dalam pernikahan. Di antaranya yang pertama adalah dengan kita menikah ternyata membuat kita menjadi kaya. Masya Allah. Hal ini Allah sendiri yang sampaikan dalam kitab Al-Quran, yang dapat kita lihat dalam surah An-Nur ayat ke-32 itu Allah sampaikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan nikahlah dengan orang-orang yang sendirian di antara kalian, terutama orang-orang yang layak untuk dinikahi, baik dari hamba sahaya yang laki-laki maupun dari hamba sahaya yang perempuan. Maka apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita miskin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupi, Allah akan kayakan dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya amat luas pemberian Allah dan Allah Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Hadirin rahimakumullah. Makanya di sini ditegaskan lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Jam'ul Jawami, karangan daripada Al-Hafidz Imam Suyuti, juz ke-10 halaman 158. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ibtahul ghina fi nikah. Carilah kekayaan di dalam pernikahan. Yang artinya, kalau kita pengen kaya, solusi yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah dengan jalur pernikahan. Jika kita pengen kaya, maka nikahlah. Jika kita pengen kaya, kaya dan kaya lagi, maka tambahlah. Hadirin rahimakumullah. Makna dari kata al-ghina sendiri itu adalah kecukupan atau kekayaan. Sebagian ulama berpendapat, Syekh Mustafa Ad-Dawi, beliau memaknai bukan hanya kekayaan akan materi saja. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekayaan akan hati. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Ad-Dawi, kekayaan akan hati bagi orang-orang yang sedang menikah, supaya memiliki rasa qanaah, merasa syukur, merasa cukup atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hadirin rahimakumullah, itulah manfaat atau keajaiban yang pertama yang bisa kita dapati.
Jadi, keajaiban menikah yang kedua ini adalah dengan kita menikah ternyata bisa mengurangi datangnya penyakit. Masya Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Nihaya Al-Madlab fi Diraya Al-Mazhab, juz ke-12 halaman 43, karangan daripada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau berkata, an-nikahu wa huwa min asbabil jawalil jununi kama anna la uzbatan min asbabil jununi. Yang artinya, menikah adalah salah satu sebab hilangnya stres. Begitu juga sebaliknya, menjomblo adalah salah satu sebab datangnya stres. Maka jangan heran jika ada saudara kita, kakak kita, adik kita, teman dekat kita, sahabat kita yang kebetulan statusnya masih menjomblo, yang kerjaan hari-harinya galau saja di Facebook dan marah-marah saja kerjaannya, maka maklum saudara-saudara semua, mereka masih rawan terkena namanya penyakit stres. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sendiri yang masih jomblo dan saudara-saudaraku yang jombloan dan jomblowati, semoga Allah segera pertemukan kita dengan jodoh yang terbaik, jodoh yang solih dan solihah, jodoh yang bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bisa lebih dikayakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang bisa melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kesempurnaan datangnya hanya milik Allah. Kehilafan dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.